Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Naila dengan NIM 240808600093. Di sini saya akan menjelaskan jaringan pengangkut yang dimana saya menggunakan tanaman kangkung. Nah, tanaman kangkung itu merupakan tanaman dikotil atau monokotil ya. Dan jika salah satunya akarnya itu tunggang atau serabut ya. Nah, untuk tahu jawabannya, maka simak video ini sampai habis. Kangkung adalah sayuran hijau yang termasuk dalam genus Ipomea. Nah, tadi tanaman kangkung itu dikotil atau monokotil ya. Nah, tanaman kangkung merupakan tanaman dikotil. Kalau tanaman dikotil itu akarnya tunggang atau serabut ya. Nah, tanaman dikotil itu mempunyai akar tunggang. Jadi, tanaman kangkung itu merupakan tanaman dikotil yang memiliki akar tunggang. Kemudian, ketika kita ingin melihat bagaimana tanaman kangkung dapat menyerap air dan mineral dari habitatnya, maka kita akan lihat bagaimana struktur penampang melintang batang tanaman kangkung. Dan inilah struktur penampang melintang batang tanaman kangkung. Pada bagian A merupakan jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah bagian terluar dari batang dalam struktur anatomi batang. Jaringan epidermis terdiri dari satu lapis sel yang dinding selnya menebal dan dilindungi oleh kutikula. Kemudian pada bagian B adalah jaringan korteks. Jaringan korteks adalah jaringan beberapa lapis sel yang membentuk struktur berongga dengan vakuola yang besar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian pada bagian C merupakan jaringan xilem. Adalah jaringan yang terlibat dalam pengangkutan nutrisi dan mineral dari akar ke daun. Kemudian pada bagian D merupakan kambium. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder, yaitu bertambahnya ukuran batang. Nah, kemudian pada bagian E merupakan jaringan phloem. Jaringan phloem merupakan jaringan yang terlibat dalam pengangkutan distribusi produk fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Kemudian pada bagian F itu merupakan intisari pada batang. Intisari atau biasa disebut dengan empulur yaitu jaringan parenkim yang berada di tengah batang. Empulur berfungsi untuk menyimpan dan mengangkut nutrisi serta memberikan bentuk dan struktur pada tanaman. Nah, dikarenakan tanaman kangkung ini merupakan kelompok dikotil, maka tanaman kangkung memiliki jaringan tipe kolateral terbuka yang merupakan apabila antara xilem dan phloem terdapat kambiumnya. Seperti pada gambar penampang melintang batang tanaman kangkung ini, bagian xilem dan phloemnya terdapat di tengah-tengahnya itu ada kambium yang ditunjukkan pada bagian D. Dan inilah struktur penampang melintang batang tanaman kangkung. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.